jamaah pengajian rahimakumullah. Selesai ucapan puja dan syukur tanya serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu segala limpahan rahmat serta karunia-Nya Allah kepada kitanya penandung. Iringan yang kedua, selawat dan salam sama-sama kitanya ucapkan dan terus kitanya alamatkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pula kepada seluruh keluarga dan sahabat sekalian. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama. Dia dan yang terhormat pada seluruh tungku-tungku, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah pengajian Sirul Muqtadin dan Tastafi. Mudah-mudahan selalu bertanya dalam ampunan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Ini jom dampak maju lah yang bagi-bagi HP. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muridil alimi bi kulli syai'in minal kulliyati wal juz'iyati. Burung dari Miu. Al-muridil alimi kulli syai'im minal kulliyatin wal juz'iyati. Bagi Tuhan yang berkehendak mentahsiskan segala kainat seperti barang yang di dalam maklum ilmunya, lagi yang mengetahui akan segala sesuatu daripada segala kulliyat dan segala juz'iyat, yakni mengetahui ia yang perhimpunannya dan segala suku-sukunya. Al-hayyiz sami'il basiril mutakallimi bi ghairi hurufin wala aswatin. Tuhan yang hidup selama-lamanya dengan tiada ruh, lagi yang amat mendengar dengan tiada telinga, dan yang amat melihat dengan tiada mata, lagi yang berkata-kata dengan ketiadaan huruf dan ketiadaan bersuara. Alladzi yajudu alaihi fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu minal kainati. Lagi Tuhan yang mengharus atasnya Tuhan
berbuat segala mungkin dan meninggalkan dia daripada segala kainat. Wa alzamal mukallifina syara'i'a ahkami wa anwa'it ta'ati, dan melazimkan atas segala mukallafin belajar hukum syara' dan belajar bagi hukum-hukum mengerjakan ibadat dan taat daripada yang wajibnya dan sunatnya. Titik. Ini masih bicara tentang lanjutan puji musannif kepada Tuhan. Yo mantel lanjutan puja pengarang kitab kepada sidropo Allah, yang Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini yang mantel mukadimah kita. Yaitu Al-Muridi, Tuhan yang dipuja oleh musannif bersifat dengan murid. Jadi Allah murid. Dah takkan Allah murid. Dah. Namanya istilah murid kan banyak gula. Cuman salah. Takkan sifat ba'ana ikula. Tak ya boh sifatnya ba Allah. Nah orang tanya menan. Salah tanya. Karena awal tak sifatnya ba Allah. Ya boh ba orang anak ikula. Kan Allah necak sifat dan ikula menan kira-kira. Karena murid yang dimaksud adalah bahasa Arab murid, yakni zat yang memiliki maksud, zat yang memiliki kehendak sebenarnya. Jadi Allah bersifat murid. Artinya jangan salah kita fahami kenapa Allah itu bersifat dengan murid. Kita pun sering tersebut murid. Cara ketengahi masalah itu adalah murid, bahasa Arab terjemah murid, orang yang memiliki maksud. Kita pun murid, malam ini murid sih. Atas nama di dalam hati itu ada kehendak, itu murid bahasa Arab. Nah, jadi kalau demikian, murid itu tidak hanya digunakan untuk orang-orang yang sekolah saja sebenarnya. Istri kita pergi ke pasar itu murid juga, karena dalam hatinya ada kehendak dalam hati pergi ke pasar, bahasa Arab murid. Lo ke pancuri je ke murid. Karena murid pun nak kehendak dalam hati di pancurinya. Karena maksudnya, apa maksud pancuri? Kata pencuri mandum. Kata apa maksud? Pencuri itu ada maksud dalam hatinya, ingin mengambil harta milik orang sampai sepengetahuan. Murid juga bahasa Arab. Menyomonan kalimat murid itu bisa disandangkan kepada siapa saja atas nama maksud dalam hati. Cuman masalah yang kedua, apakah sama makna murid selain Allah dengan Allah tersebut murid? Ini jauh berbeda. Cara berbedakannya adalah maksud Allah itu tidak berakhir. Artinya sifat murid yang ada pada Allah itu ada, tidak akan ada akhirnya. Tapi kalau kita menjadi murid itu terbatas waktunya. Dua murid ba Allah Ta'ala itu tidak diawali oleh tidak murid. Kalau kita diawali dengan tidak murid. Dan banyak perbedaan-perbedaan. Beda memang beda, meyakini beda memang karena perbedaan. Bukan meyakini beda makna murid yang naba Allah dengan murid yang naba sen Allah itu supaya beda. Nah, nyo karena kesimpulan satu tentang istilah murid. Nah, Allah itu bersifat al-muridi. Apa maknanya? Tuhan yang berkehendak. Karena kehendak apa?
Mana sifat kehendak? Ada, berarti murid. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala? Nyo musanneh pengarang kitab memuji Tuhan yang bersifat dengan murid. Nyo kan masih bicara Tuhan yang mana yang dipuji? Tuhan yang bersifat murid. Itu Tuhan yang berkehendak mentaksiskan segala kainat. Mentaksiskan nepu tente bahasa katanya, nepu khusus. Taksis itu bahasa kita, Allah yang menentukan segala-gala. Cuman apa saja yang Allah khususkan, jawab ji segala kainat. Yang juga menjadi fundament dasar i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kudrah iradah Allah, iradah kehendak Allah itu hanya tertentu pada perkara kainat. Kainat menyotabuh makna yang jaiz di dalam ilmu akal. Wajib, na mustahil akal, na jaiz akal. Berarti perkara yang jaiz itulah takluk sifat murid atau iradah Allah Ta'ala. Bermakna baik sagai tayakini dalam hati bahwa iradah Allah itu kepada perkara wajib, iradah Allah itu kepada perkara mustahil. Tidak. Inilah makna kainat dalam bahasa Arab. Nah, berarti kalau ditanyakan apa-apa saja yang Allah kehendaki, jawab potong dah jawab. Yang kehendak oleh Allah potong-potong dah. Jawab perkara yang jaiz macam. Baik dapat tamang perkara wajib, baik dapat tamang perkara Jadi mana? Jadi tanya oleh orang tanya, apakah Allah itu iradah, petente bahawa bagi Allah itu tidak memiliki serikat? Tidak. Apakah Allah itu hana anya iradah oleh Allah? Tidak. Dan yang kedua tanya, apakah Allah ada? Allah itu iradah sehingga Allah? Tidak. Karena Allah bersifat wajib. Hana'an kepada Allah Ta'ala bersifat mustahil. Tidak butuh khusus atau menentukan Allah Ta'ala. Apakah Allah yang menentukan sehingga Allah tidak ada anak? Tidak. Apakah Allah yang mengkhususkan bagi Allah itu wajib ada? Tidak juga. Fundament dasar i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang ngebangun oleh ulama-ulama, jangan sempat kita meyakini yang bahwa hanane kepada Allah, gepuhanane kepada Allah. Bahaya. Hana serikat bagi Allah, Allah yang meniadakan serikat. Pembahaya. Allah iradah oleh Allah. Bahaya. Berarti secara kesimpulan umum wajib tak i'tikad dalam hati itu bahwa supaya kita kategorikan orang beriman yang sah, yakini bahwa Allah iradah bak perkara jaiz saja. Yang keduanya yang dipuja oleh Muhammad. Ini seiring serjalan kita baca mukadimah kita seraya dengan bicara tauhid. Yoheno sebenarnya salah satu kejeniusan pengarang. Istilah kamobul hidayah disebutnya bara'ah istidlal. Apa makna bara'ah istidlal? Sesuatu yang akan dibicarakan uku cekat awal mula. Lagi contoh mono, sira penceramah ingin membicarakan tentang Isra Mi'raj. Yang dibaca watai puja ba Allah mukalia, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Padahal mentang puja. Tapi pujian penceramah kepada Allah berkaitan dengan bahan apa yang akan disampaikan ke depan. Disebutlah bara'ah istidlal. Kok pembahasan? Biarpun kan inti kena jelaskan di sini. Ya. Itu mau kakak? Ya baik. Hai tanya pegah masalah upat nanti. Untuk ukur tanya bahan ni masalah mengupat. Akan tak mengupat bahan tentang mengupat. Maka tak puja Allah, Allah yang mengharamkan mengupat. Ya.
Jadi, kesinambungan antara mukaddimah dengan isi yang akan disampaikan. Menolak kira-kira standar kejeniusan musannaf tauhid yang akan disampaikan ke depan sejalan dan selaras dengan mukaddimah di dalam kitab. Karena kesimpulan satu, Tuhan yang kita puja, karena mesti yang dipuja yang musannaf, artinya sama Tuhan yang dipuja yang musannaf dengan Tuhan yang kita puja katanya. Katakan alhamdulillahirabbil alamin, kan itu puja. Dalam Fatihah Tuhannya sih, itu bayang ke Tuhan lain. Mana makna sih? Jadi puja musannaf pengarang kitab, Tuhan yang bersifat murid. Apa makna murid? Yaitu Tuhan yang memiliki sifat kehendak. Putranya kehendak neputakhsis atau neputenteng apa yang ditentukan oleh Allah, segala kainat, segala perkara-perkara yang ada jihkan wajib kan mustahil. Kira-kira yang nampak tanya aja untuk anak masalah. Dan contoh seperti barang yang di dalam maklum ilmunya, titik punya kan contoh. Pertanyaannya begini. Ini bukan nasi makna, karena bagian tauhid butuh akal kan. Tidak boleh nih. Hati-hati di balong pegang. Orang-orang berhati-hati banding dengar. Yang perkarungan dengan bertauhid. Hanya cukai ngon. Di mana? Anjir ini. Butuh surah ini nanti. Mana nih? Pertanyaan lo. Bagaimana Allah kehendak perkara kainat? Jawab je. Lagi ni tepu. Lagi dalam ilmu Allah Ta'ala. Artinya mana pertanyaan? Akankah Allah Ta'ala rencanakan sesuatu yang tidak ada dalam ilmu Allah Ta'ala? Tidak. Itu akankah Allah Ta'ala iradah atau kehendak sesuatu yang jaiz guna yang di luar pengetahuan Allah Ta'ala? Tidak. Berarti yang iradah oleh Allah bak perkara jaiz selain wajib mustahil yang lagi yang kami dupu. Iban ilmu Allah Ta'ala. Contoh mana? Dalam ilmu Allah Ta'ala si A itu meninggal 20 tahun. Pasti nak kehendak Allah Ta'ala 20 tahun. Hamai su. Menat sebagai itikad katanya. Si A diciptakan udunya umpama hiji putih sebelah, kuning sebelah umpamanya contoh. Pada lahir kita pegah ada nyoi kah pada pegah anak nak ni hitam sebelah, putih sebelah. Sebenarnya secara itikad memang dalam ilmu Allah Ta'ala memang belang-belang anaknya. Nya sebagai itikad bah. Nya itikadnya bicara itikad. Nya bicara buk tu kala lain lah. Bicara adat tu kala lain. Katanya bicara tauhid landasannya ilmu akal. Dan ilmu syarat. Sebab syarat itu karena gedah pada kepunan menang kena secara adat menyokan menang kena orang kan. Menyolam lim asa kapogaan menang kena. Itu beda apa beda? Secara itikad gedanya apapun yang terjadi lam alam semestanya hanya keluar daripada iradah Allah, dan apapun yang iradah oleh Allah lam dunianya perkara jaiz itu sesuai dengan ilmunya Allah Ta'ala. Menani itikad lah. Dan yang anak perletak tanya tugas tanya tupu yakini habis bak bertauhid. Kalau sampaikan bak jamaah yang paling mangat berkitab tauhid. Jina orang yang berat berkitab tauhid. Paling mangat bertauhid. Di mana enaknya ngaji kitab tauhid setelah tak dengar menok. Yakini itu, akui saja seperti apa yang disampaikan. Ada masalah. Anak butuh pikiran kok begitu? Nah, anak bertanya kok begitu Allah Ta'ala? Kok begitu? Tuatanya orang kok begitu? Kok nak tanya? Paham tak? Bertauhid paling mudah orang tuan. Nah, yang itu tak berfikir masalah masalah takut. Mau pulang harta lagi, mudah kamu deh, mudah kan lain. Mudah. Tapi punyanya hanya satu saja. Allah meskipun dengan kehendak. Yakini latih Allah nak kehendak. Kedua, putranya kehendak Allah Ta'ala. Segala perkara jaiz.
Kemudian yang kehendak itu adakah yang di luar ilmu Allah Ta'ala? Hana, sesuai ilmu. Kita yakini lagi nya. Jadi sebutlah katanya orang beriman. Selesai masalah. Mangat betul ya? Tidak naik? Mangat? Alat lawiknya ada depan mangat. Kau nak? Nah, kale. Nyoka satu. Nyo baru murid. Iradah. Wujud kita bakak mukhalafah wadik yang menasih badannya kuda. Iradah. Secara umum, Tuhan yang dipuji oleh musannaf adalah sidro. Tuhan yang berkehendak, yang iradah. Apa yang iradah menentukan, apa-apa yang menentukan segala kainat, gimana menentukan segala kainat, lagi barang yang di dalam maklum ilmunya Allah. Kasatu. Kemudian lagi, menyo kalimat lagi kan, menyo cara memahami kita. Dia kagak pegat lagi nyenomboy. Nah, tolong beli kue yang ini, lagi yang itu ya, kedua. Dia kana lagi nyo kana nomboy. Nyo caranya, sebab hanya menyo kata bilah-bilah ngenomboy satu, nomboy dua, nomboy tiga, nyo kamu dah pahami. Nomor satu nyo, nomor dua je, kan kamu kan? Menyohana nomboy macam cut. Macam cut bukan bisa. Busuk runyo. Pun kupon itu entah mana, pernah bantu sih. Macam cut, cibo kalau bisa. Dan lilit. Baik membeli-beli. Anjir ni. Ai patang apa betul. Kalau ni jangan apa lo. Kala satu. Jadi lagi yang mengetahui akan segala sesuatu. Ya, nyo Tuhan dalam yang nyo puja yang sana. Nyo tak pegang Tuhan dah, baik terbayang kele Tuhan pi nyo baik salah. Ya kan? Tuhan je nyo sih mah nak puja yang sana kan. Yang pegang mana Tuhan yang nyo puja yang sana yang mensifat dengan ilmu. Not Tuhan yang nyo puja oleh sana, Tuhan yang mensifat dengan murid. Lagi yang mengetahui, yang ke ilmu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Yang mengetahui, ya Allah putra mengetahui Allah Ta'ala akan segala sesuatu. Ya, munyok ketahui, bandung nak ketahui. Munyok ilmu Allah Ta'ala, bandung nak ketahui. Mana yang bandung? Yang wajib nak ketahui. Yang mustahil nak ketahui, yang jaiz nak ketahui. Yang wajib secara akal Allah nak ketahui mandum, yang jaiz secara akal nak ketahui mandum, dan yang mustahil secara akal nak ketahui mandum tanpa nak tersembunyi satu perkara. Mengenai itikad kita Allah mengetahui segalanya. Tapi menyoba rencana Allah hanya segalanya. Lama ini nak ungkapan mungkin bahkan kita sering tak utarakan Allah Maha segala-galanya, kan? Ini nak putih apa ya? Ini Allah Maha segala-galanya. Betul bahasanya? Bahasa betul. Kibar makna. Baru betul atau tidak tergantung kibar maksud kalimatnya. Munyo yang diyakini Allah Maha segala-galanya, segala perkara jaiz, habanya betul. Tapi munyo yang dimaksud Allah kuasa di atas segala-galanya, roh wajib, roh mustahil, roh jaiz, nyo salah bahasanya. Salah ungkapan bukan diri ungkapan, makna ungkapan giban. Kau sering orang ucap kan? Allah Maha segala-galanya. Kita yang tiga orang kampung maksud Allah Maha segala-galanya. Allah juga Maha Maha segala nupunana pada masalah kan? Tanya, kun kau kun tanya. Amnya tanya, oh mungkin kai kun ni kau bukan sih. Paling kurang kayaknya. Menurut saya jawab, Allah Maha segala-galanya. Bolehkah pakai bahasanya setinjauan agama? Boleh, apabila benar syarat. Apabila maksud Allah Maha segala-galanya, bab perkara jaiz mentah. Nya betul apa? Tanya kenapa demikian? Karena kudrah Allah hanya ta'alluq kepada wajib dan mustahil.
Kalau kudrah Allah dan iradah bab perkara aja kemungkinan guna. Tapi punya heno hana paham hana buku heno kan tujuan memahami tauhid ile karena tengah pujo musaneh kepada Allah. Maka alhamdulillah ya. Malah be. Mantap alhamdulillah. Muslawud kalau mantane. Baru alhamdulillah pada bab pertemuan kan. Ada le mantap alhamdulillah. Ada le ke pertemuan mantap alhamdulillah. Ini kan lagi kita pegat rumus yang sudah kita baca kitab kan ada tertulis, kita surah kitab ada yang ada tertulis. Ini ada tertulis tak selesai kan dari segala pertemuan. Menang kira-kira. Untuk memudahkan pemahaman kita waktu kita bertauhid itu. Saya berulang kali kita sampaikan kan kamu dah. Di Allah yang puji oleh musannaf alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah yang bersifat dengan ilmu yakni mengetahui apa yang diketahui oleh Allah akan segala sesuatu dan sesuatunya daripada segala kulliyat makna kulliyat tiap-tiap dan segala juz'iyat makna juz'iyat juzuk bahagian-bahagian yakni mengetahui ia Allah yang perhimpunan dan mengetahui ia Allah segala suku-sukunya. Contoh nyan pijit. Nyan pun kupon pijit bahasa Indonesia. Dinding. Anak kau mahal Indonesia tan. Aduh, ada ya gula di live Indonesia limang yang penyontek. Ada limang penyontek wago. Contoh paling kecilnya contoh lembu. Kepinding kan makhluk kecil ini. Yang kepinding na pori-pori. Yang penting na pori-pori. Pori-pori kena. Nah, padum jumlah pori-pori pak kepinding yang Allah nak ketahui. Itu kan suku-suku. Terus tingkatnya nak ketahui, apalagi yang nabarnanya. Detil Allah nak ketahui. Yang menanlah tayakini ilmu Allah yang memiliki secara umum, global nak ketahui, secara khusus Allah pula nak ketahui. Yang menang kaya itikad Allah wajib sifat ilmu. Kalau kemudian nyoka dua batifut sebenarnya iku iradah, ini murid. Yang kedua ilmu. Allah wajib sifat iradah dan Allah wajib sifat kemudian al-hayyis sami'il basiril mutakallimi bighairi hurufin wala aswatin. Ibandam puji le musannif akan Tuhannya, yakni Tuhan yang hidup selama-lamanya dengan hanaruh. Itu kan tauhid sih. Yakin le Allah nasifut udib. Nah, iban udib Allah Ta'ala selama-lamanya, artinya hana berakhir. Iban yang berakhir udib Allah Ta'ala ghairi ruhin, kan menroh Allah. Jadi tak yakini Allah nudib menroh. Kenapa anjir? Karena roh itu makhluk. Mungkin Allah meskipun makhluk. Man tanya kiban man udib Allah Ta'ala kena roh nyangkanya yang bertauhid bunga nyangkanya. Nah, pegah menyebut tauhid kohek bunga tu. Yang kemodelnya Allah udib kena roh. Man kempusit. Tanya terus kan. Nah, nak jawab beri. Fikirlah orang yang mau filosofisnya fikirnya. Kan orang. Kenapa sih orang sana? Ya, nyok bisa-bisa dah balik. Oh, kakak ngeroh itu deh. Abahnya. Pokoknya yakini matang Allah hidup bukan dengan orang. Kipan mau dek ngerohnya hanali wajib kita fikir. Nyok tujuan baik menyamakan udip Allah dengan udip selain Allah. Pasti balik punya orang filosof tu. Nak balik kan udip naroh nak, punya naroh udip kan. Yang menang si Tuhan bukan. Tu balik. Kayaknya tu. Balik you barang kupon. Dah nak udip, pakai udip naroh. Ira kau mana naroh udip. Kan Allah menang si. Jadi kita mau kan secara logika masuk.
Je. Menaji. Satu. Yang kedua sifat Allah Ta'ala Hayyun, yaitu hidup ya Allah selama-lamanya dengan hana roh. Lagi nombor yang juga benar. Lagi Allah, segala puji bagi Allah, Allah yang amat mendengar dengan hana telinga. Baik terbayang nyong bahaya, nyong dengan hana telinga tentang pu hana ompunyung. Gamanan maknaji. Artinya manusia mendengar benar on kupunyung. Allah Ta'ala nak mesti ke ompunyung. Hana. Hai tanya lah bentuknya. Kipanti anak ompunyung. Kemudian sebatas yakini kedua telinga. Enam kastop. Berarti baliklah. Ratu hendak ompunyung juga dengar. Kipanti Allah Ta'ala. Mana je? Allah Maha mendengar dengan anak dan lagi yang amat melihat. Allah melihat dengan hana mata kan buta. Paham hana mata kan buta? Ya, dengan dua biji mata Allah melihat. Lagi yang berkata-kata ya Allah dengan ketiadaan huruf dan ketiadaan bersuara. Allah nana mututu. Nah, Allah ada berkata-kata? Ada. Kiban sifat kata-kata Allah yang wajib tak imani, hana huruf. Hana nyopi bingung urang mau bina. Bagaimana ada berkata-kata tapi hana huruf? Bagaimana ada berkata-kata tapi hana suara? Ini kan? Berkemungkinan dua. Yang pertama, karena mereka tak percaya berkata-kata itu hana suara, yakini ju Allah na huruf na suara berkata-kata. Karena mungkin. Yang kedua, yakini ju Allah tidak berkata-kata. Mungkin sebab na kata-kata hana huruf hana suara. Ne telusuri dengan pikiran logika. Berkata-kata ada, huruf enggak ada. Berkata-kata ada, suara tidak ada. Terima logika. Secara logika, hello. Ibu apa dikira baik na huruf. Ada orang baik na pegawai huruf, minta huruf sabok macam selain A dan tak minta sabok. Nya menyon temung nak apa kita malam. Ni cari satu huruf yang hana dari A sampai Z, minta sabok huruf. Atau neken sabok kalimat yang baik huruf A sampai Z, ini neken sabok kalimat. Nya aku buat baik kalau. Angkat. So yang kira-kira. Belum. Itu pilih huruf. Itu pilih kan? Yang kedua, nyon telusuri siapa penemu A sampai Z itu orang hebat. Siapa penemu abjad EYD-nya? A, B, C sampai Z. Anjurnya anda berfikir. Dahulu sabote anjur. Allah ada berkata-kata, ada mana huruf? Hana. Kahai terima oleh. Allah ada berkata-kata, ada, tapi hana suara. Atau cuma ada kedua, cuma apa itu? Apa? Jadi kesimpulan untuk pembahasan di ke depan, bagaimana kita mengimani meyakini Allah wajib menyebut dengan sifat kalam Allah. Jadi yakinilah bahwa atau nepujilah oleh musannif segala puji bagi Tuhan yang bersifat dengan kata-kata, tapi kata-kata Tuhan ketiadaan huruf dan ketiadaan bersuara. Kemudian kue bagi you kitab dengan laju. Haji bengok, gara-gara kue putus suara kecari. Itu kamu blek mata itu kue, itu kamu nanti. Kue bagi you ada masalah. Kamu hendak kue ping masalah sih. Hei ikan ke pandai digipan ya, kamu kue hai ke pikir kamu nanti. Ke pikir you. Maru pikir dengan apa? Nama masalah kau betul ni kan? Nanti tu nak baik mengganggu orang ni, nak bagi kue ke orang ni kerana mempau turah. Kamu mana? Dia sayang aku kerana, kengkengnya kata anda sayang aja. Ya,
kena sedia kuih kabere mangate ulu. Ada yang kiban no unyan baik tanya pokok dengan ku bagi kuih. Nama tak. Ya, mana aja mana. Ilmu tadi tak ketugur lagi orang mana. Tutro tapi halim mengaji kamu lain. Tunggu lagi kita. Assalamualaikum. Orang tiba bayar deh. Maka marah lagi guru. Kena tengah sama berputus surat. Mau bisa halim mentang gede. Bagi kuih terang gede. Mana kira-kira. Mana. Yang penting untuk buku ya. Kalirnya kan. Ini kan masyarakat dan mengganggunya. Masyarakat dan penting kan. Ada penting dan pegah. Urai yang pegah yang anak penting. Kemudian alladzi yajudu alaihi fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu minal kainati. Dibanlam puji musannif kepada Allah. Lagi Tuhan yang mengharus atasnya Tuhan. Mengharus artinya Allah ada sifat jaiz. Allah ada sifat harus. Allah na wajib nama sifatnya sifat jaiz. Hati-hati. Kan Allah na jaiz na pegar alamnya. Tanya lain. Allah na wajib nama sifat dengan sifat jaiz. Allah wajib nama sifat dengan sifat wajib. Allah wajib nama sifat dengan sifat mustahil. Allah wajib nama sifat dengan sifat jaiz kan? Di malam yang dipuji oleh musannif, segala puji bagi Tuhan. Tuhan yang mengharus artinya. Putra harus bagi Allah. Nyo baru berbuat segala mungkin dan meninggalkan dia yang mungkin daripada segala kainat. Titik. Jarang. Selain orang ngaji jarang diketahui sifatnya. Selain orang yang mengaji kitab tauhid jarang diketahui bahwa Allah nasib jaiz. Atau dia tahu tapi nggak tahu makna jaiz. Wajib tanya yakini dalam hati bahwa Allah nasib jaiz. Nyo termasuk orang itu beriman atau tidak. Artinya begini, sifat 20 bahwa Allah kagak imani ada. Sifat mustahil 20 bahwa Allah kagak imani tidak ada. Tapi sifat jaiz haitem imani pada Allah. Ya kalau iman. Bukan tidak sempurna iman, tapi tidak sah iman. Gara-gara sabohnya. Yang kekengken istilah. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga yang kena tidak mau. Gara-gara anak yakini Allah nasib jaiz yang lain-lain adalah. Mana istilahnya? Kiban fi'lu kulli mungkinin autarku pada Allah. Tuhan yang bersifat harus artinya berbuatnya, berbuat engkau. Berbuat kan masuk perbuatan Allah. Allah nak berbuat ini. Nah berbuat Allah. Itulah kudrah Allah. Sifat kudrah Allah berbuat putra yang dipubur oleh Allah. Segala mungkin. Perkara-perkara yang mungkin itulah bud Allah. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mustahil. Itu hanya ta'alluq bud Allah. Perkara jaiz agak. Jadi nyatanya mana bahasa Aceh. Allah putra yang kubur bud putra. Iban dah jauh. Benabur kubur ialah nya putra benaburnya. Perkara jaiz. Karena kudrah bud Allah hanya takluk kepada perkara wajib, hanya takluk kepada perkara Maka tinggal baik jawab le pertanyaannya. Allah diciptakan sabah makhluk yang besar tapi hai gebut gerau. Yang pernah pertanyaan. Allah mampu diciptakan sabah benda tapi bendanya hanya mampu gangka. Dan jawab mampu dicipta, mungkin hanya mampu gangka. Dan jauh mampu, mungkin mampu kucipta. Nyo pertanyaan yang menjebak. Dan itu hanya perlu nak fikir kejawaban. Nyo pertanyaannya pernah beredar semasa lalu menteri daya.
Allah mampu nggak menciptakan satu benda yang bendanya han mampu ngangkat Allah Ta'ala? Nah, boleh jawab. Nyolong kan dong tanya, long pegah pertanyaan itu pertanyaan menyesatkan umat. Nah, boleh jawab orang yang kupurnya anak suatu pandang kipan jawaban udah roron. Tapi rana kan je tauhid nan kun jauh kan ni jalan pareja. Nya ana boleh jawab, nyo ingat baik-baik. Nya begalata atau barang yang memanggok baik gitu. Dan yang ada nama kahana paham orang kah tenang bahkan eko pemumang sih. Bek mana? Berbangga menyono bangga urang yang baik memanggok nya yang bere menyono bangga. Bangga kalau tak pegah abang urang anak be umpam mendung hebat pegah apa kok mesti krek dai umpam. Aku mau masalah abangnya. Pamangan, kampal ya. Lunu pegang putra. Allah nama sifat dengan sifat jaiz. Iban jaiz berbuat segala mungkin dan netinggal perkara yang mungkin. Ada mana? Menciptakan barangnya ba Allah. Boleh? Hana menciptakan ba Allah. Boleh. No, cipta kaya bagi tanya waktu kata usaha bagi Allah itu boleh. Cipta hana kaya bagi getanya yang tem usaha itu pun boleh. Nah wajib Allah urang yang mau berobat wajib menciptakan sembuh. Hana. Nah mustahil Allah Taala menciptakan sembuh ba urang yang tem berobat itu pun hana. Tetapi apa juga? Boleh diciptakan sembuh ba urang yang tem berobat. Boleh diciptakan hana sembuh ba urang yang tem berobat. Balik ji, boleh Allah menciptakan sembuh ba urang yang tem berobat. Boleh Allah menciptakan hana sembuh ba urang yang tem berobat. Ya wajib ta bangun pondasi itikad gedanya Allah Taala. Nyokon dasarnya ta pakai lama itu ubena doktor hana bereh ba gedanya kecuali doktor yang boleh gedanya. Nya bukan ana bereh ubah bagi yang pokang katito nabe pempeng ana boleh ni. Kaya yang bereh dah si doktor yang terakhir yang boleh nya betul. Yang ana betul. Udah orang boleh ke gopi ko jai boleh. Jadi ana boleh menyalahkan orang apa. Nah ana boleh kambing hitamkan Allah Taala. Itu menggorangnya. Apa bengeh tu urang kayu kahar 20 ton. Anak kaya-kaya. Anak betul ka cara usaha. Menung. Memang lam ilmu Allah Taala aja anak dicipta kaya sekali. Putih muka. Menurut cara mengeluarkan persoalan, anak lihat je tumpang tindih lah. Minimal hana mampu tak beri ke kau, ke atero ke nyaman. Kalau manjino dari persoalan bukan untuk orang untuk diri sendiri, karena nyo hana tak miliki. Milikinya yang tak milikinya untuk pribadi lah kehaman. Allah ada sifat jaiz. Jin pegat sembuh, jin cipta kaya, jin ciptakan mati, jin ciptakan galak-galak Allah lah. Kenapa kita masih komplain sama Naji? Kitanya dicipta Allah Ta'ala, alun cipta lebih fasilitas hidup Allah Ta'ala. Tapi kok macam nak komplain sampai detik ini? Kok begini bila Allah, kok begitu? Kok itu kok meramah teman-teman. Nale pertanyaannya kok menokok mede. Tugas kita jalankan hidup ini sesuai aturan Allah. Abe perkara. Nabi senang, anak Nabi senang, Nabi boleh, anak itu semua ketetapan Allah. Orang beriman. Perkara orang beriman. Hilang untuk kakak pepet. Iban ada, ya apa yang macam tidak baru. Makan air mayo, enak dia bilang, ianya dia kembali ke pribadi, buknya bicara etika dia lah. Ibarat dah silap long yang masalah. Ni aujo juga long tu tak tunggu lagi kan, pegah nanti tak nak ujinya. Nak uji je nak kalah. Yang hanya belah baru pindah preh, boleh ada nak. Baiklah uji. Nyokon tapi ilmu ipoh gore. Ilmu tu lah memang. Sudahlah. Kemudian apa? Ya, jadi berkesimpulan lagi Tuhan yang memiliki sifat harus. Putra harus Allah. Harus berbuat segala mungkin, harus meninggal ya Allah. Hanan buat perkara mungkin. Dah perkara mungkin daripada segala kainat. Jelaslah mungkin kainat, perhaya sama.
baik terjazam atau tuaham latih itu wajib dan mustahil. Jadi yang nya contoh. Nah ni Allah Ta'ala mustahil kan? Jangankan untuk mungkin mentah mustahil. Jangankan untuk secara akal jenah mungkin nyambi mustahil. Kemana ya? Jangankan kemungkinan mustahil. Apalagi ane kemauan mustahil. Menang secara nisbah kepada akal. Kemudian wa alzamal mukallafina syara'i'al ahkami wa anwa'it ta'ati. Rupaji engkau musaneh puja Allah pun kepegang sifat ketauhidan, yang kepegang sifat ubudiyah. Maka bicara tamang fikih. Iban puja letuku musaneh. Segala puji bagi Allah. Allah iban. Allah yang melazimkan atas segala mukallafin, berarti Allah yang pewajib kepada tiap-tiap mukallaf belajar hukum syarak. Jelas saja yang pewajib tahu. Yang kedua yang puja yang kemudian anak pernah pewajib buat lesirul mumtadin tastafi. Anak pernah pewajib buat letungku. Mampakan di bukan kagak pegat metode lesir tak untuk but nyangkan atau denyo cipta wajib but atau Allah Ta'ala cuma diteruskan perintah Allah Ta'ala. Ini apa? Dan melazimkan ya Allah atas segala mukallafin putra belajar hukum syarak. Maknanya bagi cok kedali wajib but pate kabalik pate kamu mukallaf kau. Ulang bu. Wajib but nyampak henok kan mukallafin wajib belajar kan henan baru wajib sebenarnya tapi munyo henan kalau merno kakenang dosa itu mah wajib but kan dari awal kan kenang di atas ada orang ci yang beda apa kan banyak cok dari ngahabanyo rupaji wajib merno pakai kamu kalaf kaji tebik mani otak kamu henan baru wajib lamanya kalau wajib henan kakenang dosa menyopi hanai murno munyau likut segala balik hanai murno kaji kenang dosa wajib kah tapi urang ji yang kenang dosa nampak jadi Tuhan yang nepo wajib purno ane segala balik Tuhan yang ji Tuhan yang pewajib murno otak balik Tuhan yang ji hana Tuhan tak maka apa Tuhan yang melazimkan atas segala mukallafin agama tawaina putra pelazim atau wajib belajar murno putra yang wajib murno putra hukum syarak ini ini terbilah-bilah murno wajib putra yang wajib murno hukum syariat yang wajib berarti hukum segala syariat na wajib lah ada pi wajib ke wajib ni wah bagi ilmu biologi warna wajib murna wajib jadi payah artinya katanya hana belajar ilmu biologi salah dosa ilmu fisika ilmu lain-lain lah karena itu bukan bicara syarat tetapi membantu syarat pasti iya karena wajib secara individual wajib secara global. Nah, siro bentang kamu ada. Yang lu pegang apa? Sebaiknya jika prioritas sana lu purno. Bukan tidak boleh, jangan utamakan itu. Tidak ada kamu balik kan? Depan balik nanya tapi dah hantar sadar ada kamu balik. Aku pegang kamu balik.